Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gandhi Disad Abimanyu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang infografis yang telah saya buat tentang manajemen proyek TIK. Jadi, apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK itu merupakan pendekatan terstruktur untuk merencanakan, mengelola, memimpin proyek-proyek terkait pengembangan, penerapan, dan pengelolaan teknologi informasi serta sistem komunikasi. Termasuk dalam cakupannya adalah pengelolaan proyek seperti pembuatan perangkat lunak, penerapan infrastruktur TI, perubahan sistem, keamanan, informasi, dan berbagai inisiatif TIK lainnya. Lalu, untuk karakteristik dari manajemen proyek TIK itu ada memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen, pembawa tunggal untuk mencapai suatu tujuan proyek. Lalu, manajemen proyek TIK juga itu membutuhkan berbagai macam keahlian dan juga sumber daya. Lalu, ada bertanggung jawab untuk menyatukan orang dari berbagai fungsi atau disiplin kerja. Lalu yang terakhir ada memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya yang ada. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis organisasi. Jadi, dalam manajemen proyek TIK itu ada 3 jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi fungsional, yang kedua ada organisasi projectized, yang ketiga ada organisasi matriks. Nah, di organisasi fungsional itu stafnya dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Lalu untuk organisasi projectized, di situ staf disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Lalu yang terakhir ada matriks yang di mana dibagi menjadi 3 yaitu weak, balance, dan juga strong. Nah, lalu yang terakhir kita akan masuk ke proses manajemen proyek. Yang pertama ada proses inisialisasi, yang di mana, proses inisialisasi itu kita, mmm, sebentar. Nah, jadi pada tahap inisiasi itu, ini adalah awal dari proyek di mana ide atau kebutuhan untuk proyek diidentifikasi. Pada tahap ini, perluasan gagasan dan perencanaan awal proyek juga terjadi, termasuk identifikasi pemangku, kepentingan utama, dan juga tujuan proyek. Lalu yang kedua ada proses perencanaan, yaitu planning proses. Nah, di sini kita mengembangkan rencana proyek secara terperinci, termasuk seperti penentuan tujuan, ruang lingkup, jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan juga identifikasi risiko. Ini juga mencakup pengembangan rencana manajemen komunikasi dan juga pengelolaan perubahan. Lalu selanjutnya ada proses eksekusi atau executing progress. Nah, di sini rencana proyek akan diimplementasikan. Tim proyek bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menghasilkan deliverables sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Manajer proyek memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan aktivitas dan juga memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, lalu selanjutnya ada proses pengawasan dan pengontrolan atau monitoring dan juga controlling proses. Nah, pada tahap ini kemajuan proyek dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Pengendalian dilakukan untuk menangani perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa proyek tetap ada dalam kendali. Lalu, yang terakhir kita ada proses penutupan atau juga disebut closing proses. Setelah proses mencapai tujuan utama dan semua kegiatan telah diselesaikan, tahap penutupan ini dimulai. Nah, di sini tuh kita melibatkan penyelesaian dan pengiriman deliverables, evaluasi kinerja proyek, pemenuhan kontrak, dan juga pembuatan laporan akhir. Tim proyek juga mengevaluasi pelajaran yang dipetik dari proyek ini untuk perbaikan di masa mendatang ataupun proyek yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.